jengking dan ular menatakan berundur. Nyamanlah Arjuna Beta. Hai kamu, apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Siapa nih yang suka dengerin lagu? Elprana paling suka dengerin musik instrumental sambil bikin naskah. Terus favoritku tuh lagu-lagu film kartun Disney dan juga anime. Kalau kamu gimana? Komen ya di bawah lagu favorit kamu. Karena kali ini Elprana akan mencoba untuk membahas beberapa cerita seram di balik lagu-lagu yang terkenal. Salah satunya adalah lagu masa kecil. Saat masih bocil, mungkin kita nggak sadar kalau lagu yang kita dengarkan itu ternyata menyimpan makna yang sangat dalam, mulai dari yang bikin merinding hingga bikin nangis. Sebelumnya, Elprana pernah loh bahas mengenai misteri lagu terkenal yang pernah viral. Yuk tap tombol di atas untuk nonton videonya. Seperti biasanya ya, kalau ini murni konten hiburan. Seluruh hal yang aku jelaskan di sini murni berdasarkan pendapat pribadi dan juga rumor-rumor yang tersebar di internet. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu, boleh percaya, boleh juga tidak. Yang pertama ada Arjuna Beta, sebuah lagu yang mendadak viral di TikTok beberapa minggu terakhir ini. Lagu ini cukup menarik dan alunan nadanya sangat merdu. Penyanyi pertama yang membawakan lagu ini adalah Vin Jamal asli Malaysia. Waduh, hebat banget. Siapa nih yang dari Malaysia? Komen, kamu dari kota mana nih? Lirik lagu ini menyimpan makna yang sangat dalam, bercerita tentang seorang ibu yang bernyanyi untuk anak tersayangnya. Coba deh denger sebentar lagunya. Menyambar jengking dan ular mendatangkan berundur. Nyamanlah Arjuna Beta, mimpikan yang indah saja. Ya ampun, merdu banget. Banyak orang tua di Malaysia dan bahkan Indonesia, tepatnya di bagian perbatasan dengan negeri jiran, yang sering melantunkan lagu Arjuna Beta ini untuk anak-anaknya. Tepatnya sebelum tidur, lagu ini bermakna sebagai doa ibu yang berharap anaknya mimpi indah, tidak kesakitan, dan tetap kuat menghadapi dunia. Sosok ibunya akan senantiasa menjaganya hingga terlelap dan tidak akan dibiarkan apapun untuk mengganggu anaknya itu. Sekedar info, subjek anak dari lirik lagu ini adalah Arjuna Beta itu sendiri. Dengan alunan musik Melayu yang pas serta suara merdu dari sang penyanyi, membuat lagu Arjuna Beta menjadi sangat terkenal. Namun sayangnya beberapa anak-anak yang dulu mendengarkannya beranggapan kalau ini adalah lagu seram. Memang mereka masih belum tahu makna sesungguhnya, namun intonasi yang unik, alur musik yang cenderung lambat membuat suara dari lantunan lagu ini sepintas seperti lagu horor. Orang-orang pun mulai berspekulasi kalau sebenarnya anak di dalam lirik itu sudah meninggal dan ibunya tidak dapat menerima kenyataan itu. Sepanjang malam dia menggendong jasad anaknya sambil menangis. Itulah sebabnya lagu ini dibuat cukup lambat. Dalam pelukan ibunya, dia meminta anaknya untuk segera hidup kembali. Dibuktikan dengan bagian lirik ini. Hiduplah Arjuna Beta, biarkan jasad yang luka. Dia meminta anaknya hidup kembali walaupun tubuhnya penuh dengan luka. Luka di sini adalah penyakit yang sedang diderita oleh Arjuna Beta, anak dari ibu itu. Astaga, tragis banget ya kisahnya. Selain itu, ada seorang anonimus yang mengaku pernah mendengar suara tangisan bayi yang kesakitan sekilas dari lagu asli Arjuna Beta ini. Elprana sudah letakkan link lagunya di kolom deskripsi. Coba kamu dengarkan lagu itu tepat di durasi 1 menit 15 detik. Dengarkan baik-baik dengan kecepatan 0,25 kali. Seusai lirik nama Arjuna Beta diucapkan, kamu akan mendengarkan suara tangisan bayi seperti ini. Arjuna Beta.
Astaga, itu beneran mirip seperti suara bayi menangis kesakitan. Atau yang lebih parah lagi, suara dari arwah bayi itu yang berteriak. Gila, serem banget. Setelah ku coba mendengar di setiap kata Arjuna Beta dengan kecepatan 0,25 kali, semuanya diakhiri dengan suara tangisan bayi itu. Wah, parah sih. Elprana jadi merinding dengan teori yang satu ini. Namun, banyak orang dari Malaysia yang memberikan klarifikasi mengenai kisah asli dari lagu Arjuna Beta. Jadi ceritanya, seorang wanita bernama Vin Jamal melahirkan anak yang sangat cantik. Namun sayang, anaknya itu terlahir dengan jantung lemah sehingga perlu untuk dioperasi. Karena ekonomi yang tidak stabil, Vin pun berusaha mencarikan uang untuk pengobatan anaknya. Saat hendak tidur, dia menangis dan menyanyikan lagu pengantar tidur ini untuk menghibur anaknya yang kesakitan. Suatu ketika, dia memberanikan diri untuk menuliskan lirik lagu yang ia nyanyikan itu, dan ternyata itu jadi terkenal pada tahun 2014 kemarin. Hasil royalti dari lagu Arjuna Beta ini meraih banyak keuntungan, yang mana mampu membayar seluruh biaya pengobatan anaknya. Di akhir cerita, Vin Jamal dan anaknya hidup sehat serta bahagia hingga sekarang. Walaupun terkesan horor, ternyata makna dari lagu Arjuna Beta ini sangat dalam dan menyentuh hati. Menurutmu gimana teman-teman mengenai lagu tersebut? Komen ya pendapat kamu di bawah. Yang kedua, ada lagu Balonku. Wah, siapa nih yang sering nyanyi Balonku Ada 5? Lagu anak-anak yang sangat populer, sering banget dinyanyikan di pesta ulang tahun. Namun, ada hal menjanggal yang cukup creepy nih mengenai lirik lagu Balonku. Coba deh kamu dengar lagu ini sejenak. Merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Di lirik itu berkata balonnya ada rupa-rupa warna, yakni merah, kuning, kelabu. Ada juga merah muda dan biru. Bener sih pas 5 balon, tapi di lirik bagian ini mulai nih aneh. Meletus balon hijau. Yang meletus malah balon berwarna hijau. Padahal tidak ada balon hijau disebut pada lirik sebelumnya. Wah, aneh banget ya. Banyak orang-orang berspekulasi mengenai hal ini. Pertama, balon merah ini balon apa? Balon siapa dan kenapa tiba-tiba muncul? Apakah itu adalah balon hantu milik badut Pennywise yang muncul secara mistis di sebuah pesta ulang tahun? Atau hal-hal supernatural lain yang menyebabkan balon merah ini muncul dengan sendirinya? Yang kedua, lirik lagu ini kan bercerita tentang seorang anak yang memiliki 5 balon, tapi dia berkata kalau balon yang meletus adalah balon berwarna hijau. Padahal balon yang dia pegang erat-erat tidak ada sama sekali yang berwarna hijau. Bisa dipastikan kalau anak ini mencuri dan merampas balon hijau itu dari temannya. Dan karena kejadian itu balonnya meletus, di teori kedua ini orang-orang berteori kalau lagu Balonku Ada 5 memberikan pesan tersembunyi untuk menyuruh anak-anak menjadi pencuri atau penipu. Di alam bawah sadar, mereka akan diajarkan untuk mengambil benda dan hak milik orang lain yang saat itu sedang tidak dimiliki. Konteks dalam lirik lagu Balonku adalah karena si anak tidak punya balon hijau, dia pun ingin mengambil milik temannya itu, lalu meletuskannya dengan sengaja. Wah, parah, serem banget ya makna dari lagu ini. Namun tenang aja, ada teori lain untuk mematahkan kedua spekulasi barusan. Lirik asli Balonku Ada 5 ini sudah muncul sejak tahun 1963. Dan liriknya adalah hijau kuning kelabu, bukan merah kuning kelabu. Namun karena orang-orang salah menyanyikan liriknya dan kesalahan ini dilakukan berulang-ulang, akhirnya orang-orang seolah mempercayai kalau lagu dari Balonku berlirik merah kuning kelabu, dan hal ini terus menyebar ke telinga orang-orang hingga pemahaman mereka ikut tergeser. Kalau menurutmu gimana teman-teman? Lirik aslinya hijau kuning kelabu atau merah kuning kelabu? Ternyata masih banyak banget loh lagu-lagu terkenal dengan segudang misteri di balinya. Misalnya seperti lagu Sugar Crash atau mungkin Gloomy Sunday. Setuju gak kalau Elprana bahas cerita seram lagu terkenal lagi? Kalau setuju, yuk like video ini sekarang juga. Tembus 10.000 likes, Elprana janji akan membuatkan part selanjutnya dari video kali ini. Dan yang terakhir, ada Bintang Kecil. Duh, jadi nostalgia dengan lagu ini. Bintang Kecil tuh lagu yang kunyanyikan pertama kali saat masih TK dulu. Jadi penasaran deh, sekarang kamu kelas berapa teman-teman? Komen ya di bawah. Di balik lagu Bintang Kecil yang penuh sukacita, ternyata ada makna tersembunyi yang jauh lebih gelap dari bayangan kita. Coba deh teman-teman dengerin lagu ini sejenak.
Di awal lirik ini aja udah terdengar aneh, bintang yang harusnya muncul saat malam hari, tapi malah digambarkan pada langit yang biru yang mana itu siang hari. Nggak mungkin banget. Oke lah, di sini mungkin kita masih anggap itu kesalahan kecil atau memang sengaja karena biru merupakan warna kesukaan anak-anak. Tapi coba deh kita lanjut ke lirik yang ini. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Mulai kerasa kan? Gila banget sih, makna dari lirik ini tuh gelap banget. Jadi gini, lirik aku ingin terbang dan menari dapat diartikan sebagai arwah yang keluar dari raga. Selanjutnya, ke tempat kau berada diartikan sebagai surga atau tempat Tuhan berada. Karena huruf K pada kau dibuat kapital yang diartikan sebagai sosok yang derajatnya paling tinggi, yakni Tuhan semesta alam. Astaga, merinding banget. Apakah lagu Bintang Kecil ini merupakan permaknaan dari sebuah kematian atau hal yang jauh lebih gelap lagi? Karena ada sebuah teori yang beredar alasan mengapa bintang muncul di langit biru atau siang hari serta lirik sangat banyak menghias angkasa merupakan simbol dari hari kiamat yang mana muncul banyak sekali bintang jatuh atau meteor di langit siang hari yang biru. Satu persatu bintang-bintang api itu membumi hanguskan permukaan tanah dan menghempas setiap makhluk hidup yang ada termasuk kita manusia. Mirip kiamat. Kita dipersiapkan untuk menghadapi akhir dunia dan menghadap Sang Pencipta dengan sukacita. Ya ampun, dark banget. Namun hal ini dipatahkan oleh seorang aktivis musisi yang bersaksi kalau liriknya tuh bukan di langit yang biru, melainkan di langit yang tinggi. Sehingga cukup logis apabila bintang berada di langit yang tinggi. Ya, inilah beberapa cerita seram dari lagu masa kecil paling mengerikan. Gimana nih menurut kamu? Apakah teori-teori lagu tersebut benar adanya atau hanya rumor belaka? Komen ya, aku ingin tahu analisis kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk video berikutnya, jangan sungkan buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.